Shalom, selamat pagi segenap anggota Jemaat Depok yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa dalam sapaan pagi hari ini, edisi Kamis 16 Juni 2022. Mari dengan penuh sukacita kita bersyukur atas segala anugerah dan berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kita, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tak henti-hentinya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, untuk dapat memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami di sepanjang hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini, pagi hari ini dipilih dari kitab Roma pasal 2 ayat 17 sampai 19. Dan nats yang kita pilih adalah dari ayat 28 dan 29 yang berbunyi demikian. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya bukan datang dari manusia, melainkan dari Allah. Tema yang diberikan kepada kita pada hari ini adalah orang Kristen atau Tosarani. Jika kita melihat seseorang mengenakan kalung salib, dengan cepat kita akan mengatakan bahwa ia adalah orang Kristen. Banyak tanda lain yang dapat menunjukkan seseorang adalah Kristen. Misalnya, ke gereja sambil membawa Alkitab, rajin menyanyikan lagu-lagu rohani, dan lain-lain. Namun adakah tanda-tanda itu cukup untuk menunjukkan seseorang sungguh-sungguh orang percaya atau Kristen sejati? Dalam bacaan kita, Paulus mencoba memberikan paradigma yang baru kepada orang Yahudi tentang identitas yang melekat pada diri mereka selama ini sebagai umat pilihan Allah, menguraikan tentang tuntutan orang Yahudi atas hak istimewa sebagai umat pilihan Allah, ayat 17-18. Paulus mengecam mereka dengan membandingkan pemahaman mereka tentang hak istimewa yang mereka miliki sebagai umat pilihan Allah dengan perilaku hidup mereka yang sangat tidak sesuai. Bagi mereka, melakukan hukum Taurat adalah yang paling penting. Bagi mereka, sunat merupakan tanda yang paling utama sebagai identitas bangsa pilihan. Hal inilah yang ditekankan Paulus, bahwa melakukan hukum Taurat maupun sunat termasuk upacara keagamaan tidak dapat menjamin bahwa kita taat kepada Allah. Bagi Paulus, bukanlah tanda pada tubuh yang penting, melainkan perubahan hati. Simbol-simbol memang dibutuhkan untuk menjadi representasi kehadiran Allah, tetapi simbol yang digunakan tanpa perubahan hati hanya akan menjadi perhiasan belaka. Karena itu, iman percaya kita hendaknya kita nyatakan dalam kata dan perbuatan sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Yakobus 2 pasal 26 ditegaskan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jemaat yang berbahagia, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan anugerahkan saat ini, untuk kami jalani dengan pertolongan-Mu. Terima kasih firman-Mu hari ini bagi kami semua tentang orang Kristen atau Tosarani. Kami bersyukur diingatkan bahwa bukan hanya tanda-tanda simbol salib dan di KTP dan sebagainya sehingga kami dikatakan Kristen, tetapi mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam hidup ini sebagai buah-buah iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk penatua Enof Tiku Pasang yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman pada pagi ini. Tuhan kiranya terus memberkati dalam hidup pribadi, keluarga, karier, dan dalam pelayanannya. Biarlah selalu memuliakan Tuhan. Tuhan, buat mereka yang berulang tahun hari ini, juga yang
ulang tahun pernikahan, Tuhan lebih kenal mereka satu persatu, bahkan untuk mengenang momen-momen spesial dalam perjalanan hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih, kami kiranya selalu menghargai setiap peristiwa yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Kami bersyukur bersama dengan anak-anak Tuhan untuk berbagai pencapaian-pencapaian dalam hidup ini, entah sudah mengikuti semester, ujian, pekerjaan di kantor. Tuhan, Engkau mengenal kami satu persatu, atau keberhasilan dalam bidang usaha. Terima kasih untuk semuanya itu, buat kami senantiasa giat di dalam Tuhan. Bersama dengan anak-anak Tuhan yang hidup dalam pergumulan karena berbagai hal, entah karena mencari pekerjaan atau menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini, juga mereka yang sakit. Tuhan hadir, Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan saudara-saudara kekasih kami, boleh menjalani setiap pergumulan hidup dengan pertolongan dan kasih-Mu, tetap meletakkan pengharapan kepadamu dan memandang kepadamu. Mereka yang sakit, Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau kasihi mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang tengah berjuang dalam hidup ini, perjuangan di sekolah, perjuangan memasuki perguruan tinggi ataupun akademi, perjuangan untuk lanjut studi, perjuangan untuk mendapat pekerjaan, mendapat teman hidup. Engkau mengetahui semua, Tuhan. Bukakan jalan, kuatkan dan kobarkan semangat juang anak-anak kami, bukan karena mereka mampu, tetapi karena Tuhan memampukan mereka. Pemerintah bangsa negara kami, Tuhan berkati, bahkan perdamaian dunia, Tuhan. Engkau kiranya selalu mengatakan kepada kami bahwa Engkau ada di dalam semuanya itu sebagai kuasa di atas segala kuasa, sehingga kami tidak hidup dalam keraguan, tetapi kami akan hidup dalam keyakinan iman kepadamu. Ampunkan salah dosa kami, Tuhan. Kami menyerahkan hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau menjalaninya bersama-Mu saja. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan. Jalani hari ini dengan pertolongannya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Tritunggal menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan menyertaimu.